Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 321, pemuda biasa. Morgan Wu keluar dari mobil dengan ekspresi gelap. Itu adalah barang yang akan dia berikan kepada Dr. Kin. Berani-beraninya ada orang yang berani mencurinya. Dia ingin melihat siapa orang yang sudah bosan hidup itu. Nyonya besar Ouyang berdiri di depan pintu dengan berwibawa. Hari ini jelas-jelas dia sedang berulang tahun, akan tetapi dia juga tidak berani bersikap kurang ajar di depan orang penting. Direktur Wu. Hanya saja belum sempat Nyonya besar Ouyang selesai berbicara, Morgan Wu sudah melewati sisi dia dan berjalan masuk ke dalam aula rumah keluarga Zhu. Siapa? Begitu masuk ke dalam aula, Morgan Wu pun langsung berteriak. Seketika semua orang pun terdiam. Tamatlah sudah, karena Tuan Besar Wu sudah marah. Pada awalnya mereka ingin meminta maaf dan mengakui kesalahan terlebih dahulu, agar Direktur Wu tidak begitu murka, akan tetapi sekarang semuanya sudah menjadi berantakan. Melihat aura Tuan Besar Wu yang begitu kuat itu, sepertinya dia memiliki niatan yang tidak baik. Nyonya besar itu menggertakkan giginya. Pemuda bermarga Qin itu benar-benar pembawa sial. Jika bukan dia, bagaimana mungkin pesta ulang tahun akan berubah menjadi seperti ini? Aku, Thomas Qin berkata. Tuan Besar Wu menolehkan kepalanya dan tertegun begitu mendengar ucapannya. Nyonya besar itu bergegas maju dan menjelaskan, "Maaf Direktur Wu, dialah yang mencuri barang Anda. Aku akan mengizinkannya jika Anda ingin memberinya hukuman." Morgan Wu semakin tertegun. Dokter Qin, apa yang sedang terjadi? Thomas Qin mendengus, "Mereka mengira akulah yang mencuri barang kamu." Morgan Wu mengerutkan keningnya, "Siapa yang mengatakan itu? Patung bambu Hua Tuo ini merupakan barang yang ingin aku berikan kepada Dr. Qin." Seketika semua orang pun tertegun. Keluarga Zhu beserta tamu-tamu penting lain yang hadir pun tertegun. Tuan Besar Wu ingin memberikannya. Bos Tian dengan aneh berkata, "Direktur Wu, barang itu merupakan barang kesayangan Anda. Bagaimana mungkin barang tersebut diberikan kepada seorang pemuda biasa?" Morgan Wu mengerutkan keningnya, "Pemuda biasa? Dr. Qin ini merupakan orang yang hebat. Jika bukan karena Dr. Qin, sejak awal nyawaku dan nyawa cucuku sudah akan menghilang. Apakah dia adalah seorang pemuda biasa?" Bos Tian, aku rasa penilaianmu terhadap seseorang sangat buruk. Hentikan kerjasama kedua perusahaan kita pada tahun depan. Seketika wajah Bos Tian pun memucat, "Direktur Wu. Direktur Wu, ini semua merupakan kesalahanku. Aku mohon kepada Anda untuk tidak menghentikan kerjasama kita. Aku masih memiliki keluarga yang perlu kunafkahi." Tanpa menunggu Bos Tian menyelesaikan perkataannya, kedua pengawal milik Morgan Wu pun sudah melempar dia keluar. Di industri barang antik, Morgan Wu masih sangat bergengsi. Bos biasa seperti Bos Tian pada dasarnya hanya mengandalkan orang lain untuk mendapatkan penghasilan. "Dr. Qin, mengapa Anda?" Thomas Qin melirik sekilas ke arah Melissa Zhu dan berkata, "Ini adalah temanku Melissa Zhu." Morgan Wu pun langsung mengerti, "Oh, rupanya wanita ini adalah Nyonya Qin, kalian memang sangat serasi." Seketika wajah Melissa Zhu pun bersemu merah. Tadi ketika berada di kota antik, sebenarnya dia dan Lydia Wang sudah bertemu dengan Morgan Wu. Hanya saja tidak menyangka dia adalah seseorang yang memiliki latar belakang begitu hebat. Yang lebih tidak terduga adalah Thomas Qin memiliki hubungan sebegitu dekatnya dengan dia. Karena kesalahpahaman sudah terselesaikan, Morgan Wu pun melihat ke arah patung bambu Hua Tuo yang ada di tangannya dan bertanya, "Dr. Qin,
Menurutmu apa yang harus dilakukan terhadap barang ini? Thomaskin menjawab, kamu tidak perlu memberikannya lagi kepadaku karena ada orang lain yang menginginkannya. Kamu bantu aku menyumbangkannya kepada proyek harapan saja. Morgan Wu melirik sekilas ke arah Nyonya Besar Ouyang dan menyunggingkan senyuman dingin. Baik. Dr. Stranger Thomaskin, bab 322 mencuri kartu. Seketika ekspresi sang Nyonya Besar pun menjadi sangat buruk. Tentu saja dia sangat menyukai patung bambu Huatuo tersebut dan dia juga tahu bahwa harga patung bambu tersebut sangat tinggi. Tentu saja dia sangat ingin memilikinya. Tetapi tadi dia mencurigai Thomaskin yang mencurinya, akan tetapi akhirnya menjadi seperti ini. Pada saat itu patung bambu Huatuo tersebut berada di genggaman Morgan Wu, tidak mungkin dia memintanya kepada Direktur Wu. Akhirnya dia pun hanya dapat melihat benda kesayangannya digenggam oleh orang lain dan dibawa pergi kembali. Pada saat Nyonya Besar merasa sangat menyesal. Meskipun Morgan Wu datang, akan tetapi dia datang bukan untuk memberinya sebuah ucapan selamat ulang tahun kepadanya. Bahkan dia tidak memiliki niatan untuk tinggal lebih lama di tempat ini, dia hanya ingin berbicara beberapa patah kalimat kepada Thomaskin dan pergi. Seketika pesta ini pun terasa sangat dingin. Lydia Wang dan Robin Zhu pun berdiri. Dulu dia juga tidak percaya terhadap Thomaskin, akan tetapi tidak menyangka pemuda ini bisa menyembuhkan penyakit orang sehebat itu. Dia benar-benar sangat beruntung. Sebuah pesta pun diakhiri dengan keadaan tidak terlalu baik. Setelah pulang ke rumah, Lydia Wang bertanya, Thomas, kamu tadi pasti tidak makan dengan benar bukan? Ayo masuk ke dalam, aku akan membuatkan beberapa makanan untukmu. Thomaskin dan Melissa Zhu pun tertegun. Apakah Lydia Wang salah minum obat? Sejak kapan dia mulai memperlakukan Thomaskin dengan begitu baik? Setelah memasak beberapa macam lauk, tiba-tiba Lydia Wang bertanya, Thomas kapan ulang tahun kamu? Thomaskin menjawab asal dan Lydia Wang pun menganggukkan kepalanya seolah-olah dia sudah mengingatnya. Melissa Zhu pun semakin kebingungan. Ibunya ini pasti benar-benar salah minum obat yang bisa-bisanya menanyakan tanggal ulang tahun Kak Thomas. Apakah dia ingin merayakannya? Aku sudah kenyang. Kalian lanjutkan saja. Thomas, pakaianmu pasti sudah kotor, aku akan mencucinya untukmu, kalian makanlah pelan-pelan. Lydia Wang membawa jaket Thomaskin dan masuk ke dalam toilet. Begitu masuk ke dalam toilet, Lydia Wang pun mulai mencari. Dalam waktu singkat dia pun menemukan dompet Thomaskin, di dalamnya hanya terdapat beberapa lembar uang kertas, KTP dan kartu debit. Lydia Wang mengambil kartu debit tersebut dan mengerucutkan bibirnya. Tidak ada banyak uang di dalamnya, akan tetapi kartunya bagus juga. Dia pun memasukkan kartu debit tersebut ke dalam kantongnya dan barang yang lain pun dikembalikan ke tempat semula. Tentu saja Lydia Wang bukan ingin merayakan ulang tahun Thomaskin. Dia menanyakan hal seperti itu karena untuk mengetahui PIN dari kartu debit Thomaskin karena biasanya kebanyakan orang menggunakan tanggal ulang tahunnya sebagai PIN dan hal ini juga sangat wajar. Di dalam kartu debit Thomaskin ini terdapat 20 miliar rupiah. 20 miliar rupiah ini cepat atau lambat pasti akan dihabiskan oleh dia. Daripada seperti itu, lebih baik ditaruh di tangannya. Dengan begitu akan jauh lebih aman. Lydia Wang membawa kartu debit tersebut dan pergi keluar dengan diam-diam. Begitu tiba di bank, dia pun mencobanya dengan menggunakan mesin ATM. Rupanya benar PIN yang digunakan adalah ulang tahunnya. Lydia Wang pun merasa sangat senang dan langsung menghampiri meja resepsionis lalu menyodorkan kartu debit tersebut. Permisi. Aku ingin mentransfer 20 miliar rupiah ke rekening ini. Bagaimanapun juga di dalamnya terdapat 20 miliar rupiah. Tidak mungkin dia mengambilnya sedikit demi sedikit dari mesin ATM. Kartu bank sudah diserah terimakan dan nomor rekeningnya telah diisi.
Petugas bank mengangguk dan merespon dengan sopan. Kemudian dia pun terkejut begitu melihat kartu tersebut. Nyonya, harap tunggu sebentar. Kartu bank ini merupakan kartu hitam universal yang dapat digunakan di mana saja dan memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Berdasarkan kualifikasi dia, seharusnya dia tidak mampu memiliki kartu seperti ini. Biasanya jika Thomas Kin yang datang mengurusnya, dia akan pergi ke ruangan VIP. Namun, karena pelanggan datang ke resepsionis biasa, tentu saja mereka tidak akan menolak. Petugas tersebut meminta manajer bank untuk melakukannya sendiri. Setelah manajer duduk, dia pun menggesek informasi kartu bank. Melihat informasi di atas, manajer itu mengerutkan kening. Nyonya, Anda ingin mentransfer 20 miliar rupiah bukan? Apakah Anda tahu kata sandinya? Tentu saja aku tahu. Setelah itu, Lydia Wang pun memasukkan kata sandinya. Ketika manajer melihat bahwa kata sandi dimasukkan dengan benar, wajahnya tiba-tiba menggelap. Berani mencuri kartu hitam universal benar-benar orang yang sudah bosan hidup. Bersambung.